ada kayak apa ya bilangnya ya, gambarnya tuh, tapi nggak tahu di sini masih ada apa enggak di filmnya doang. Ini kayak ada sedotannya atau ada vaksin juga yang pakai botol itu loh yang gede biasa kayak itu sih. Terus kemudian nanti untuk squidnya itu harus siapin 2 untuk oksitosin dan untuk Vitka ya. Periksa darah kali pusat. Lidocaine, sorry. Lidocaine. Ini ada Metergin. Pakainya lidocaine ya. Lidocaine, ini lidocaine untuk episiotomi. Kemudian ini ada oksitosin, ini ada Metergin. Ya, tapi kalian harus tahu perbedaannya si Metergin sama oksitosin itu apa. Bedanya di cara kerjanya. Ya, ada yang dia apa? Kontraksi, relaksasi, tapi ada yang dia kontraksi terus, ya itu bedanya. Terus nanti ini siapin dulu, masukin ke squidnya, ya. Jadi kita dimasukin. Terus kemudian alat-alatnya, ini ada klem. Ini klemnya sih ada 3 ya. Sudah klemnya tuh bisa buat klem tali pusat, sama aja sih ini 3 ini. Nanti yang digunakan kalau ada 3 klem ini biasa untuk tali pusat berarti 2, nanti 1 di atasnya, 1 terus diurut, terus 1 di bawahnya ya. Terus kemudian ini ada gunting tali pusat ya, dia bentuknya tuh pasti begitu, bengkok-bengkok dua-duanya ya. Terus kemudian gunting episiotominya ini kali ya, itu gunting benang ya, ini gunting benang, ini kayak buat epis deh ya. Terus kemudian ini ada si apa sih, bayonet. Kenapa ada ini sih bayonet? Bayonet nggak ngerti ini buat apa. Oh nggak ada sebenarnya. Ini Kalau tuh di video juga sebenarnya nggak ada ini apa sih? bayonet tuh buat itu loh, kalau benda asing di hidung diambil. Ini namanya buat Dicongkel orang tua. itu apa namanya, amniotomi. Oh Ya, jadi ini namanya setengah kohar. Setengah apa? Setengah kohar, karena dia cuma setengah. Ya, nanti cara pegangnya itu nanti kamu begini pegangnya masuk ke dalam. Buat apa itu, Dok? Pecahin gitu. Pecahin ketubannya. Amniotomi. Ya, jadi kalau misalnya pembukanya udah lengkap, tapi kepalanya masih tinggi, biasanya amnionya masih ada. Jadi itu tangan kita akan masuk, tapi ini melindungi begini. Jadi enggak begini masuknya, karena ini bisa kena kepala bayinya ya, jadi gini, jadi jari kita yang ini melindungi sisinya, baru nanti ini gitu kayak Mecahinnya pakai ujungnya ini. ujung ini mecahinnya. Pecah gitu dong kalau itu. Iya, pecah selaputnya pecah. Tipis gitu selaputnya. Iya, tipis kayak Jadi gini. bakal pakai gitu. Iya, kayak gini nanti dia, kayak misalnya ya. Nih ya, misalnya lah, ini kan kalau udah pembukaannya lengkap, ini ada si cairannya kan ya, si ketubannya ya. Jadi ini masuk, nanti ini begini dia. Terus terus dia pecah. Terus kemudian ini ada kateter. Kateter ada 2, ini yang Foley kateter yang seperti biasa, tapi ini ada kateter yang aluminium ya. Jadi kalau misalnya ibunya, saya kan udah terus juga kepalanya nggak turun, kamu harus raba, jangan-jangan kandung kemihnya penuh. Karena kalau kandung kemihnya penuh, yang kamu tahu kan posisinya kan pasti di atas si uterusnya kan, itu bikin kepala nggak akan turun. Jadi kamu harus kosongin dulu kandung kemihnya. Nah, ibunya kalau udah hisis kayak gitu kan susah ke kamar mandi, makanya kita pakai kateter. Nanti kamu tampung di nirbekan ya urinnya ya, jadi begini. Bentar Dok, aku pengen tanya, ini sama kateter yang dipakai kateter yang ini, kateter itu nggak dipakai gitu? Bisa dipakai, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Oh. Cuman hanya Opjin yang punya ini gitu. Oh, oke. Nanti masuk ke gitu ya. Gitu ya. Jadi itu dipakainya bebas atau ada indikasi tertentu? Enggak sih. Kamu pakai ini, kamu pakai ini boleh. Sekarang kan kalau pakai ini kan berarti dia harus tetap dipasang terus kan. Kalau memang nggak ada indikasi ya kenapa ya, ini kan cuma sekali aja. Gitu.
Terus kemudian sebenarnya ada yang kayak klem tali pusat yang bentuknya begitu segitiga gitu. Ini cuma kayak dijepit gitu. Jadi dia bahannya plastik sih. Ada yang warna biru, ada yang warna putih, transparan ya. Gitu. Oke, ini terus sarung tangan jangan lupa biasanya pakainya yang DTT. Terus kemudian ya perlengkapannya banyak kan, ada apron lah, ada sarung tangan tuh ada yang sampai segini. Ya biasa untuk manual plasenta bisa masuk sampai sini. Jadi makanya sarung tangannya panjang. Terus apa lagi? Lampu sorot jangan lupa ya. Terus tadi suction disiapkan. Kain berapa lembar kain? Sebanyak-banyaknya. Oh, Dua. ada 2, masa 2 doang? 2 Kayaknya kain nggak 1 handuk nyangkut deh. katanya. Hah? 2 kain dan 1 handuk. Iya, 2 kain dan 1 Di mana itu? 58 APN, buka, ayo. Iya 2 kain 1 handuk berarti keren. Buka ya, nanti sambil diomongin sambil di itu ya. Sambil kita praktekin. Oke. Tanda-tanda kala 2 fase aktif adalah Pembukaan. Peronimnya menonjol, vulvanya apa aja? Bentar. hafalin aja mnemoniknya. Vulva. Perjol, vulka, teknus. Oh yang tadi itu ya. Iya, ada kan? Itu dia barusan ada di PPT-nya Dr. Patrick, di video Udah, cuma udah. ngomong 3 doang, yang penonjolan perineum, terus ibunya merasakan penegangan sama vulva vaginanya Crossing terakhir ngomong. buka. Iya, pokoknya itulah ya. Jadi nanti posisi di dalam tuh gimana sih? Seharusnya sih nekuk kaki ini. Iya. Tunggu, kita biar membayangkan. Tadi kan videonya ada, tapi ini kan ceritanya kita mau harusnya dari sini, nggak bisa di situ yang akhirnya. Sini kan ditotomi. Isinya gimana? Kan harusnya dia begitu kakinya, ya itu nggak bisa ya. Ini mana? Soalnya Ini ada bawah sih yang kalau yang udah ya. Cuma kulitnya eglos. Oh ini ini sebenarnya ya gimana kalau nggak dipasang nanti kita nggak bisa epis. Ini masih bisa lah. Terus perjol gitu-gitu udah ada tanda-tandanya. Kamu udah pakai sarung tangan semua ya kalau udah kayak gitu. Dok, perbedaan sarung tangan DTT sama steril tuh apa sih, Dok? DTT itu cuma jadi kalau steril itu benar-benar yang dari packagingnya itu steril iya. kan ya. Kalau DTT itu dia kan habis dipakai terus nanti dicuci gitu kan, dijemur gitu, terus nanti dia didesinfektan lagi, direndam pakai klorin, pakai apa gitu kan, terus nanti dikasih bedak gitu loh, terus nanti digulung-gulung. Itu mesti bisa dipakai buat ini. Jadi nggak harus steril yang harus buka itu loh. Iya, jadi pakai yang itu. Biasanya kayak gini sama tangan kayak gini nih. Kalau ini kan nggak steril, jadi ininya di atasnya ini lah, tapi masih di bawah steril. Tapi setidaknya dia bisa dipakai ulang, intinya gitu. Ya, terus kemudian pasti kan kamu sambil VT, kayak kemarin ya VT obstetri apa aja? Itu belum belajar, Dok. Bukannya saya udah pernah diktein. Belum pernah. Belum. Makanya kita sebenarnya agak bingung cara kayak pembukaan ini padahal kita belum diajari cara tahu pembukaan. Kemarin gitu. yang saya ajarin tuh apa VT apa? Nggak ada VT. bukan Ini kayak kalau Ada yang saya diktein. enggak. Ada. Oh, saya yang- diktein, orang saya gambar di sini sampean. enggak itu buat Itu itu, si- Dok. Apa namanya? Fotograf. Bukan bukan, ada satu. bukan. Ada. Yang paling pertama, paling Periksa pertama. genitalia eksternal. Enggak itu loh buat Buka masang pasang IUD, dari Dok. vaksin. Tapi cuma sekilas. Oh, Untuk pemasangan IUD kah? berarti ginekologi, bukan obstetri. Iya, yang suka IUD kan sempat Iya. didiktein sama dokter. Cuma kayak enggak Oh, berarti cuma itu sekilas ginekologi banget. ya. Ya Heeh. udah itu nggak sekilas, itu ginekologi udah lengkap. Oh itu ya tapi kayak kita cuma dokter kan Iya. diktein kita nggak bisa masih nggak Ya sebenarnya. udah. Nanti besok ingetin saya iniin jelasin VT obstetri dan ginekologi ya. Dua-duanya beda tuh. Iya, Dok. Emang nggak ada jadwal buat VT doang, Dok? Waktu itu bukannya ada yang kita latihan kepala, ada Fotografi. manekin yang VT itu. Oh, Sama lepot kalian ya? manuver kita waktu itu. Lepot Oh, manuver. lepot. Minggu pertama tuh apa sih? Dong. Minggu pertama apa sih? IUD. IUD, IUD. implan kan. Habis Iya. itu minggu kedua Lepot manuver itu. lepot sama Udah itu Atau- lampar tuh. Atau- Nah, ini minggu ketiga ya? Iya. Oh ya udah.
harusnya ada nanti si VT-nya. Oke dong. Saya nggak ngerti sekarang urutannya di kita dulu juga implan nggak tuh di tahu belakang, dong. dulu tuh implan di belakang, ginekolog itu dulu di belakang. Terus di restrik duitnya kan, jadi kita nggak bisa tahu kayak Iya, mau ya udah. belajar apa nih. Ya udah kalau nggak nanti besok berarti utang saya banyak dong tentang KB, konseling KB sama itu ya VT. Oke dong. Ya jadi nanti kalau misalnya oke ini sekilas aja ya, kalau mau VT berarti kan kamu nanti ngambil kapas yang ada cairan itu ya, mau bersihin dulu ya 2 kali, terus baru kamu mulai VT. VT masuk pertama ya, nanti yang kamu raba apa di vaginanya, ada massa nggak atau ada benjolan atau apa. Kalau inspeksinya kan kita ngelihat dulu ada cairan apa enggak, ada apa namanya, kalau cairan misalnya ketuban warnanya apa, ada darah atau meconium atau apa gitu kan. Terus masuk tadi yang vagina udah, terus kamu masuklah sampai ke si ngeraba lah si uterusnya. Pembukaan berapa, yang pasti itu dulu ya kan. Kalau misalnya kalian harus tahu ini tuh satu jari ini tuh berapa senti ya, jadi kalau misalnya dia belum ada pembukaan kan pasti dia rapat tuh kayak gini ya kan. Tapi kalau mulai ada pembukaan misalnya dia begini, nah kamu tahu nih ini satu jari, oke satu jari saya tuh kurang lebih berapa senti, jadi dia buka berapa. Yang di bagian mananya, Dok? Kan begini Jari kita kan masukin. ada yang ini lebih kecil sampai jadi besar. Jadi kita harus tahu yang mana. Lebarnya ini yang Oh, yang dekat satu kuku. ruas ini, satu ruas ini lebarnya berapa, kan kamu VT begini nanti. Ini anggaplah si uterusnya ya kan, bawahnya kan, nanti kalau udah terbuka begini, oh ini berapa senti kurang lebih, karena nggak mungkin kamu begini terus kamu keluar tadi gimana kira-kira, nggak mungkin. Jadi kamu di dalam mengira-ngira oke ini kurang lebih berapa bukanya. Jadi bisa aja saya VT dengan gen VT berbeda, tapi nggak mungkin yang satu bukanya 1, yang satu buka 5, nggak mungkin. Pasti range antara 1,2 atau 2,3 gitu ya. Jadi gini, nanti kalau udah segini, oh ini berapa senti, kalau udah begini bukanya berapa senti, kalau udah kayak gini nih misalnya nih ya, nih kayak gini nih, nah, ini udah berapa nih. Kalau misalnya sampai 10 senti itu kan nggak mungkin kamu begini kan di dalam. Jadi yang kamu raba adalah si cervixnya masih tipis atau apa istilahnya, apakah semua ini keliling ini udah tipis semua atau masih ada bagian yang tebal. Kalau masih ada bagian yang tebal itu kita nggak bisa bilang itu pembukaannya lengkap, paling masih 9. Tapi kalau kamu udah begini ya di dalam, wah ini kok udah lebar banget, terus kamu raba di sini udah tipis semua, ya udah berarti itu lengkap gitu ya. Itu untuk pembukaan. Terus nanti kamu raba bagian terendah janin apa yang bisa kamu raba di situ setelah tadi uterusnya. Misal kamu raba, oke, ini kepala, yang kamu cari apa? Kalau kepala tuh nanti ada denominatornya, bagian terendah janin terus ada denominator. Kalau dia bagian yang kepala terendah, nanti cari ubun-ubun kecilnya ya, ubun-ubun posteriornya nih kan. Kalau kayak gini kan kamu bisa raba, oh ini ubun-ubun posterior yang kecilnya ada di sini posisinya. Nanti saya ajarin tuh, nanti tadi pasti ada Dr. Patrick, occiput anterior ya kan, nah itu ya. Terus kamu raba juga sih sutura sagittalisnya ya. Terus setelah itu kamu raba juga bagian kecil lain di samping bagian terendah janin. Kebayang? bagian samping. Bagian lain di samping bagian terendah janin ada atau tidak? Contoh, misalnya kamu ngeraba, kasihan anak kamu ya. Kan tadi begini kan, sutura sagittalis nih, oh dia ada occiput posteriornya di sini ya. Terus ternyata tangan dia begini, jadi ketika kamu VT terus kamu puterin kan, wah ternyata ada di tangan, berarti teraba bagian kecil bagian lain dari janin, yaitu tangan misalnya. Atau kamu pas ini VT tiba-tiba ada tali pusat yang di sini, ya kamu bisa laporin itu gitu ya. Jadi selain kepala bagian terendahnya apa bagian lain yang bisa kamu raba. Oke, terus setelah itu terus rabalah tadi, kalau misalnya si ketubannya masih ada ya kamu bisa raba. Misalnya kalau ibunya lagi his tuh nanti ketubannya akan nonjol gitu, terus kamu akan ngerasain kayak ada balon isi air di dalam. Itu kalau belum pecah. Kalau dia belum pecah. Tapi kalau dia udah pecah, kamu pas VT langsung kamu rabanya pasti kepalanya. Kalau memang bagiannya tuh kepala.
Kalau misalnya presentasinya bokong, nanti kamu cari denominatornya itu sakrum. Jadi kalau dia bokong, kan dia posisinya kan begini. Ya, masuk ya, ini nggak bisa soalnya. Denominatornya itu sakrumnya kamu cari. Kalau dia presentasinya bokong, ya. Terus habis itu apa lagi? Udah sih itu. Terus kemudian, nah sekarang anggaplah udah lengkap nih pembukaannya. Kamu udah siap semuanya, ya. Oksitosin udah masuk, misalnya kan cuma 1 cc. Oksitosin, lidocaine ini juga udah ada. Dok, oksitosin tuh disuntiknya setelah Bayi lahir. setelah bayi lahir kan? Kala 3. Nah, sekarang dia udah masuk nih, kamu udah mulai patograf ya kan? Oh udah pembukaan lengkap nih, ternyata sesuai lah, maksudnya dari waktunya sesuai. Terus kemudian amnionnya juga udah pecah, kepalanya mulai kelihatan. Yang 7 cardinal movement hafalin ya? Apa ya? Flexion, extension, internal Iya, rotation, iya, external itu. rotation. Nah itu tahapnya dia masuk ini nih. Kan dia begini nanti. Pas turun namanya engagement. Iya, engagement. dulu, kayak gitu ya, nanti dia akan putar-putar gitu loh di dalam. Nah ini saya belum saya lepas, mau epis dulu. Jadi kira-kira nih kalau misalnya udah kelihatan nih, misalnya kepalanya udah kelihatan nih di sini, sekiranya kamu lihat, wah ini kok kayaknya mentok ya, kan harusnya kan vulva kan bisa elastis ya, bisa melebar. Tapi kalau kamu lihat, duh kayaknya ini bakal robek, daripada dia robek nggak beraturan, mending kamu epis. Iya. Nah sebelum di epis kan biasa dilidocaine dulu ya. Jadi biasanya episnya di arah mana? Di lateral. Oh, motongnya ya? Iya. Berarti kan arahnya sini atau sini kan? Ya nggak boleh tuh begini. Iya, robeknya. Ya jadi nanti pegang dulu ya, terus kamu anestesi. Seperti biasa aja sih. Gitu doang. Nanti tunggu waktu berapa lama untuk anestesinya kerja? Ah ini mah langsung kerja. Langsung, Ya, kan? lupain kan cepat. Terus setelah itu nanti kamu epis. Ingat ya, ini bagian yang tajam harus di atas. Ininya harus kamu pegang begini. Kenapa? Karena kalau kamu kayak gini langsung kena bayinya. Kan kepala udah di depan, ceritanya kayak gini. Ya, jadi ini harus kamu alas dengan tangan, baru ini masuk, baru ini gunting. Gitu. Ya. Nah, anggaplah ini udah di episiotomi. Dok, sorry dok. Yuk. Tadi mau guntingnya ke arah jam 3, jam 9 nggak apa-apa? Enggak kan di sini. Enggak, maksudnya ke 45. sini Oh, enggak sini. masalah kan? Enggak apa-apa. Oke, Mau ke jam sini mau ke 4 sini. sampai Iya, Berarti 45. Ya enggak boleh 6. 4 sampai setengah 6. Setengah 5. Setengah 5 tadi. Satu doang. Satu doang guntingnya, jangan kiri kan? Hanya boleh dilakukan pada jam Satu aja setengah 4 sampai setengah 5. Iya. Kalau misalnya kamu lihat, oh dia elastis nih bisa, ya udah nggak usah kamu epis, gitu ya. Terus habis itu jangan lupa kain ya, kan nanti ada kain yang di bawah sini, terus ada kain di atas perut ibu, ya. Terus tangan kamu nanti yang satu harus menahan kan di bawah supaya dia Perineumnya. robekannya nggak semakin lebar ya. Oke, anggaplah sudah nih. Kamu keluarin giginya. Masuk dulu ya. Yuk, 7 cardinal movement apa dia? Engagement. Engagement, kan ada engagement tuh berarti ini kan udah masuk nih sintesis. Terus sintesis lagi ya, ini sintesisnya. Terus habis itu Lupa. Apa ya coba ini dulu. apa itu yang buka di situ? Enggak dong, saya kan dong. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak inget. Yang tadi aja yang di slide Dr. Patrick. Saya dibagi dong slide ini. Oh nggak ada. Masa? Ah itu ada. Kok ada slide-nya sih? Ada tuh. Nah itu. Ya. Coba mana posisinya? Saya dari mana? Ini Engagement, external, internal, anterior, Oh, shoulder. namanya masih head folding, terus engagement. Engagement posisinya mana? Ya. Descent. Posisinya dia menghadap posterior. Iya, ini kan ada posterior bawah kan. Terus habis itu Makin Habis ke bawah. Dia menekuk, badannya masih menekuk. iya, ini kan dia begini. Iya. Nah, terus Makin begitu lagi. iya, Iya, tambah terus lagi. Mulai internal rotation. terus dia internal rotasi dia begini. Terus mulai oke.
Nih. Mulai ke Iya. atas extension. Oke. Nah, ini Setelah terus itu dia mulai keluar kan? ya extends. Berapa sih sekarang? Baru external Ini rotation. ini 5. Kalau keluar lagi 6. Ini kan kayak gini kan, terus Iya. habis itu Sampai keluar lagi, Dok. sampai sini, terus External rotation. External. eksternal rotasi, berarti dia ke situ lagi dong. Oh, tadi Ini kan internal, oh sorry, salah kebalik ya. Jadi kita tadi sudah mau Gini, kan bahwa gini. ini udah di bawah. Iya dok. Iya, terus Baru habis itu external rotation external baru rotasi keluar. baru. Nah, Ya. tadi tuh pas kayak gini, ini kan kepala udah keluar. Itu kan kamu langsung bersihkan dulu di bagian hidungnya Iya, biar bawah. nangis. Biar dia kita lihat dia nangis apa enggaknya itu kan. Terus kemudian ini ditahan kan sambil nahan atas ini juga kan. Terus kemudian habis itu Pegang kedua External telinga. rotation yang muter. Turun ke bawah rotasi. biar ininya pelahiran bahu Anterior shoulder. anterior. Iya, lahir bahu interior. Terus tunggu dulu. Ini kan kamu harus menelusurin si bahunya kan. Oh iya, dicek dulu seharusnya. Iya, Ada ini lilit. Cek setelah umbilical dibersihin cord-nya. ini tangan masuk. Ini buat cek ada lilitan tali pusat atau enggak. Kalau ada, contoh, ini saya kasih Bisa contoh ya. dipotong. Misalnya kayak gini lilitan tali pusatnya. Oke, ya. Biasanya makin gini ya dok ya kalau balik lagi. Ya bisa satu, bisa dua, tergantung. Seharusnya tidak, itu yang tidak normal. Harusnya sih nggak ada. Ya, jadi misalnya ini aja. Jadi kalau misalnya pas tadi habis kamu bersihin terus kamu raba, oh ini ada tali pusat nih, ya udah berarti ini kamu pegang begini, agak dilonggarin dulu. Kalau bisa dilonggarin terus dikeluarin dari kepalanya, boleh. Kalau enggak kamu gunting, guntingnya sama prinsipnya, klem terus habis itu baru gunting. Dan ini harus ditahan begini, jadi nggak boleh langsung begini. Jadi ini harus kamu pegang. Itu nggak apa-apa dok, tariknya dari situ. Apa? Di atas kan dia mengalir di leher bawahnya tuh. Jadi Apa? dia kecek. Enggak. Ini tadi Iya, dia contoh. ditarik sama dokter Patrick gini bayinya. Iya, ini tuh ini yang harus diginiin. Iya. Ini. Aduh, coba. Lepas lagi. Dek. Gitulah ya intinya ya. Nah, terus habis itu apa lagi nextnya? Terus Lahir bahu posterior. Anterior. Anterior dulu. Anterior dulu. anterior dulu. Ini kan lahir nih dia. Sampai tengah. Ini kan yang miring nih. Tunggu dulu. Diarahkannya ke bawah. Iya. Gue nih kepalanya lepas nih guys. Aduh. Biar dok, dia lahir tanpa kepala. Jangan, aduh kasihan. Manusia lahir tanpa Anggaplah ya dia kepala. udah lahir nih. Aduh. Udah lahir. Oke, lahir terus ini kan kamu telusurin nih. Ayo dek nyangkut kamu dek. Baru Ini ke kan atas. terus ini ditarik ke atas untuk lahir bahu Posterior. Dok tadi katanya dokter Terus? Patrick yang pegang di kedua telinga tuh waktu anterior shoulder bukan? Iya betul. Ini maksudnya dibuang virus diarahkan ke bawah gitu. Atau Iya. Masuk. itu kayak dua tangan. Pas ini kan. Gini, kan dia gini, pegangnya biparietal kan. Iya. Terus ke bawahin ya? Iya. Kasihan. Nah, yang udah lanjut. Jadi gini ya tadi ya, lahir bawah anteriornya dia begini. Kan, terus kamu tarik lagi ini, terus ini menyelusuri kan bahu posterior. Terus kemudian Posterior shoulder. iya udah, enggak Udah, posisinya gimana? terus Gini. Langsung dia ditarik. Iya gini. Kok pakai ditarik keluar. Ya kan gini kan, gitu. Seret, terus habis itu baru kamu giniin kan keluaran dia. Iya. Oke. Terus sambil dibersih-bersihin lah. Ya. Aduh, di suction kalau dia nggak nangis ya. Nilai apgarnya. Dok, itu Oh, yang suction tuh si ini apa? Si hidung dan mulut. Kan? iya betul. Yang apa? Hidung dan mulut. Yang apa? Suction. Suction itu bentuknya kayak ambu-bag gitu nggak sih? Iya. Nih, kan dia kayak gini nih nanti biasa lah buat ibunya. Oke. Saya mau lahir plasenta. Nah, ya kan begini. Oke, udah kamu iniin bayinya dikeringkan, dilap. Ya, kasihan kamu dek bersihin. Ya, terus kemudian kamu gunting sih tali pusatnya. Ini tali pusatnya. Jadi kamu klaim dulu ya prinsipnya. Berapa senti dari pusatnya? 3. Iya, kurang lebih di sini. Ya. Klaim dulu. 2 keras. Nggak bisa nutup dia. 1. Mana
Bawah 2 cm. Terus yang ini urutnya ke arah ya ibu. Set. Terus habis itu baru diklaim lagi ya. Jadi nanti ini di sini tuh bersih, jernih dia, nggak ada darahnya. Ya, setelah ini baru kamu gunting. Guntingnya harus gunting tali pusat sebenarnya. Ya, gitu. Yang bengkok tadi itu kan ya. Set. Terus habis itu si dedeknya udah dilepasin tali pusatnya. Ya, anggaplah yang ini klaim ini biar aja satu di sini. Oke, si dedeknya dikasih ke ibunya untuk IMD karena dia udah nangis. Terus Oke, kita IMD suntikin apa dong? sih Yang juga yang dini. inisiasi menyusui dini. menyusui. Ya. Kita suntik di oksitosin di Paha. pahanya ya mana bagian mana? Aduh, tadi apa yang namanya? Apnexek lah, bukan. Anterolateral. anterolateral. Ya, kamu suntikin ya, Ya, oksitosin apnexek itu semua masuk. lagi. Terus sambil kamu apa? Yang 3. Massage dulu perut ibunya. Iya. Lihat ada kontraksi apa enggak. Tanda-tanda plasenta akan lahir. Apa? Kontraksi. Apa tanda-tanda plasenta lahir? Perlahan. Mau lahir. Plasenta mau lahir. Ini kan kayak gini depan. Salah. Apa? Kalau tanda-tanda pernah nggak ya di lecture? Kayaknya nggak Ada pernah. di WO sih. Oh di WO. Dia belum nyari ya, agaknya. Belum nyari ya. Ya. Ya, nanti kan pasti kan ceritanya si fundus sternya membumbung, nggak bilangnya. Jadi itu kayak jendul bluk gitu, kayak balon gitu di sini ya. Kalau kontraksinya bagus, kamu akan ngerasain itu dia keras. Ya, terus kemudian biasanya akan ada darah yang keluar. Yang meledak-meledak gitu. Ya nggak meledak-meledak sih, tapi ya kayak itulah ya, darahnya lebih banyak. Ini kamu megangnya begini. Oke, untuk leher plasenta. Prinsipnya ini tidak ditarik, bukan ditarik ya. Cuman kita regangkan. Ini tangannya dorong ke arah dorsokranial. Ya, jadi begitu dorongnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu nggak dorong, ini kamu tarik, uterusnya bisa keluar, prolaps uter jadinya. Oh. Ya, jadi prinsipnya ada di videonya Dr. Patrick. Jadi ini prinsipnya dorong dorsokranial, ini kita peregangan sedikit demi sedikit. Oke, ini udah mulai maju, kamu mundurin lagi klemnya, terus kamu pegang lagi. Tadi maju di mana? Ini kan maju di dorsokranial, ini maju nanti dikit-dikit. Maju di mana maksudnya? Ya udah tinggal dimajuin aja. Sakit nggak dok kelahiran plasenta ini? Oh, mules-mules aja dikit rasanya. Jadi keluar dong darah-darahnya. Oh iya, Iya. emang. Makanya biasanya kalau hemorrhage biasanya pas lahiran plasenta itu kan disuruh cek Dari kotilodonnya. si ujungnya si tali pusatnya. Apanya? enggak kan lah. diklaim soalnya. Kan diklaim. Kan satu di bawah. Iya, tapi kan Terus mau diklaim dipindahin. iya nggak Kan apa-apa di sininya udah keluarnya nggak terlalu sedikit. banyak. Oh. Nggak ada banyak ya. Ini maju lagi ngomong atau Dok, ini nggak mungkin kayak keluar gitu ya dok? enggak dia akan kayak gini ya. Terus maju lagi. Ini biasa yang keluar ujian ini. Maju lagi ya. Terus nanti kamu ngeliat ini udah mulai di depan si vulva vaginanya anggaplah kayak gini ya. Oke. Terus kemudian ini maju lagi. Oke. Nah nanti ini dia mulai keluar, ini kamu puter kalau udah kayak gini. Udah kelihatan ini dia udah keluar, terus ini diputar supaya si selaput ketubannya itu apa namanya keluarnya tuh sempurna. Karena kalau kamu main tarik aja bisa aja dia di dalam ketinggalan. Jadi kalau puter itu iya si selaputnya juga. Oh sabunnya. Kotilodon dan selaputnya. Jadi nanti dia muter gitu keluarnya ya. Di video ada kok. Oke, setelah keluar plasentanya kamu cek kotilodonnya lengkap apa enggak ya. Kalau ada sedikit cuil aja kurang, kamu harus manual plasenta masuk ke dalam keluarin nanti. Gitu. Caranya. Oke. Setelah selesai lahir plasenta apa yang dilakukan? Pak Denso. Menilai pendarahan. Hah? 2 jam itu ya? Hah? Ada robekan. Menilai pendarahan. Kontraksinya dulu lagi, kamu lihat lagi dong dia ada kontraksi nggak? Kan tetap aja kan ketika plasenta udah lahir dia tetap harus kontraksi kan Biar supaya nggak nggak perdarahan. Kalau nggak ada kontraksi, Oh, iya. Benar. Ya berdarahan. Kalau udah tidak berkontraksi lakukan tindakan. apa?
Kasih apa? Apa? Oksitosin lagi. Atau yang itu Metergin. pakai yang metergin ya. Ya, pakai metergin supaya dia kontraksi terus gitu ya. Oke, atau tadi juga pas mau lahir plasenta kita bisa sambil anaknya IMD itu kan merangsang puting susu kan juga merangsang kontraksi rahim ya. Jadi bisa membantu juga supaya kontraksi rahim. Oke, terus setelah itu udah lahir plasentanya, ini udah kamu cek, udah ditaruh ke tempat yang semestinya, terus kita lihatlah harus di repair lah kalau misalnya dia ternyata ada robekan ya dijahit ininya robekannya. Cuman kan kita nggak diajarkan ya, nanti diajarinnya kamu pas koas aja cara repair jahitnya. Dah, terus setelah itu apalagi yang dipantau? Tekanan darah. Tadi DJJ kita belum bilang. DJJ, kok DJJ lagi? Denyut jantung janin waktu Oh iya, keluar harus setelah kalau di video kan setelah itu kita masih harus cek ibu dok. Kalau misalnya itu cek ibu, cek janin. Itu maksudnya kita kayak Apa nilai Apgar? Atau apa? iya, atau itu maksudnya kalau misalnya di Di Mudan persalinan ada tulisan normal, itu, kita kalau misalnya oski nanti itu ibu dan bayi atau ibunya aja atau gimana? Ibu dan bayi. Jadi nanti setelah kita ngurusin ibunya nih bilang kita akan Pokoknya mengecek anak itu sambil Apgar itu kan menit pertama dan menit kelima yang dinilai. Jadi sambil kamu sambil ini. Oh, nggak bisa kayak dua operator gitu ya Pak ini. Enggak. Kalau kamu jadi partnernya sendiri, nolonginnya sendiri, kan kamu sendiri ngelakuinnya. banyak banget checklistnya dok. Emang iya. Kalau nanti koas enak, yang koas anak pokoknya setelah anak lahir Udah selanjutnya kasih itu anak. udah anak. Kamu tinggal ngurusin ibunya doang. Gitu kalau Cip. Tapi nanti kalau nolong partus sebenarnya semuanya dilakukan sendiri. Oh, gitu. Dah. Selesai. Terus nanti yang dipantau perdarahannya. Kan ada apa namanya tuh? Ada nama-namanya istilahnya. Postpartum Alapan, hemorrhage. iya. Ada namanya. Dipantau per berapa jam. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah. Nggak ada di APN kayaknya. Kontraksi biarkan Kontraksi kan evaluasi dilihat. kontraksi ajar darah, nadi, nilai nafas, suhu. Ya terus dia harus gitu bersihkan alat, dibuang. Udah selesai. Ini alat buang ibu nyaman. Enggak, ini kayak supply-nya doang. Iya tadi kayak apa yang dilakukan dengan ibu gitu kayak apa bersihkan ibu, amankan ibu gitu. Ya paling ganti kain. Ibunya dikasih makan. Buang mana? Udah, latihan lah.